Assalamualaikum. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Sebelum Uni menceritakan kisah ini, Uni mengajak kalian untuk klik subscribe. Jika kalian suka dengan cerita ini, klik like dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Diana adalah seorang gadis berusia 20 tahun. Ia adalah seorang mahasiswi kebidanan. Dia tinggal berdua ibunya yang selama ini menjadi single parent. Saat Diana duduk di bangku SMP, ayahnya meninggal akibat kecelakaan. Ibu Diana bekerja di sebuah restoran bintang 5, di mana penghasilannya mampu membiayai kehidupan mereka berdua hingga mampu menguliahi Diana ke Universitas Kebidanan. Dialah Heru, seorang lelaki mapan berseragam loreng. Heru langganan yang sering makan di restoran tempat Ibu Diana bekerja. Suatu hari Ibu Diana memperkenalkan Heru pada Diana. Ternyata Heru sudah lama memperhatikan Diana dan menaruh hati pada Diana. Karena selama ini tidak jarang Diana menjemput ibunya saat pulang dari bekerja dengan sepeda motor matic. Di sanalah Heru memperhatikannya. Setelah beberapa bulan dekat, Heru berniat untuk meminang Diana. Namun, karena Diana masih berstatus mahasiswi, Heru pun mengatakan bahwa ia akan menunggu hingga Diana siap dan menyelesaikan kuliahnya. Tidak disangka Diana ternyata memiliki rasa yang sama. Heru adalah laki yang baik. Selama menjalin hubungan dengan Diana, tidak sekalipun Heru bersikap kurang ajar kepada Diana. Bahkan Heru sering membantu Diana dan ibunya jika dalam kesulitan. Terlihat Heru sangat menyayangi Diana dan begitu pun sebaliknya. 3 tahun berlalu, Diana sudah lulus kuliah dan sekarang berprofesi sebagai bidan. Saat itu Diana bekerja di klinik kota tempat tinggalnya. Heru kembali bertanya keseriusannya untuk meminang Diana beberapa tahun yang lalu. Diana menerima pinangan Heru. Beberapa bulan kemudian, Heru melamar Diana dengan membawa keluarga besarnya dan menentukan tanggal pernikahan. Persiapan pernikahan mulai disiapkan oleh Diana dan Heru beserta keluarga besarnya. Di satu acara, Heru mengajak Diana ke acara reuni SMA-nya Heru. Ia berniat untuk memperkenalkan calon pengantinnya itu ke teman-teman SMA-nya. Saat acara berlangsung, Diana tiba-tiba mendapat telepon darurat yaitu dari klinik tempat ia bekerja, bahwa ada pasien yang akan melahirkan. Klinik menelpon Diana karena bidan yang lainnya sedang ada tindakan lain, dan bidan lainnya pun belum datang. Karena klinik dan tempat acara reuni tidak jauh, Diana meminta izin kepada Heru untuk ke klinik lebih dulu. Heru pun mengantarkan Diana ke klinik. Sampai di klinik, Heru meminta izin kepada Diana untuk kembali ke acara reuni yang belum selesai tadi, dan Diana pun tersenyum dan mengizinkan Heru. 2 jam kemudian, Diana mengirim pesan kepada Heru agar melanjutkan acara reuni, karena Diana ingin pulang terlebih dahulu, sendiri dengan ojek motor, mengingat lokasi klinik yang tidak jauh dari rumahnya. Heru membalas pesan Diana dengan telepon setelah beberapa jam kemudian. Dilihat waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Melalui telepon, Heru meminta izin kepada Diana untuk mengantarkan teman perempuannya karena kemalaman habis acara reuni SMA. Teman perempuannya itu bernama Revi. Diana menghargai kejujuran itu. Namun ia juga tidak mau jika nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan tegas, Diana menjawab tidak boleh. Diana menyarankan agar Revi pulang naik taksi saja. Namun Heru menjelaskan bahwa tidak ada angkutan umum yang lewat di sana. "Terserah kamu saja," kata Diana dengan nada kesal. Disusul dengan ditutupnya telepon. Diana tidak bisa memungkiri bahwa dia cemburu. Bahkan pikiran buruk pun terlintas di benaknya. Di sisi lain, persiapan pernikahan pun sudah 80% terlaksana. Setelah hari dan tanggal disiapkan, serta undangan selesai dicetak, hingga suatu hari Heru mengajak Diana
untuk acara perkumpulan pemuda. Acara itu dilaksanakan selama 1 malam. Namun Diana tidak bisa ikut karena malam itu ada jadwal praktek di klinik. Sebenarnya saat itu Diana ingin melarang Heru pergi karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti minum-minuman alkohol atau lainnya. Namun setelah dipikir ulang, Heru pasti ingin merayakan masa lajangnya bersama teman-temannya hingga Diana pun pasrah. Diana hanya berdoa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian berangkatlah Heru tanpa ditemani calon istrinya itu. Ternyata Diana telah salah menilai. Seminggu kemudian Heru datang menemui Diana dan mengakui sesuatu hal bahwa Heru sudah melakukan hal terlarang akibat minuman keras. Karena dihantui rasa bersalah, Heru pun jujur kepada Diana, berharap Diana memaafkan semua kesalahannya. Diana yang kecewa hanya bisa diam dan tak menjawab sepatah kata pun. Hatinya semakin hancur mengetahui bahwa Heru melakukan hal tersebut dengan Revi, wanita cantik yang ia antar pulang beberapa waktu yang lalu. Diana tidak menyangka Revi datang ke acara itu, atau bahkan Heru sengaja mengajak wanita itu. Diana membisu dan meninggalkan Heru dengan air mata di pipinya. Heru memanggil Diana, tapi Diana masuk ke dalam klinik. Heru tak ingin membuat kericuhan di suasana klinik yang saat itu ramai pasien. Beberapa hari kemudian, Heru dan kedua orang tuanya mendatangi ibu Diana secara diam-diam tanpa diketahui Diana, dengan tujuan meminta maaf sekaligus membujuk ibu Diana agar Diana tetap melanjutkan pernikahan yang persiapannya 80% sudah terlaksana. Ibu Diana yang sebenarnya kecewa dengan apa yang sudah dilakukan Heru, namun di hati kecilnya ibu Diana tahu bahwa Heru adalah lelaki yang baik, serta adanya rasa budi atas kebaikan Heru selama ini. Ibu mencoba membujuk Diana. "Nak, jangan mengambil keputusan dalam keadaan marah. Ibu tidak akan memaksa karena ini adalah masa depan kamu. Tapi sejauh ini, Heru adalah lelaki yang baik dan jujur." Diana memang masih menyimpan rasa kepada Heru, lalu menjawab perkataan ibunya. "Bu, aku akan tetap menikah dengan Mas Heru." Persiapan pernikahan dilanjutkan. Beberapa hari kemudian, Revi beserta orang tuanya mendatangi rumah Diana. Di sana, ayah dan ibu Revi memohon kepada Diana agar membatalkan pernikahannya dengan Heru. Karena Revi sudah terlambat datang bulan selama 2 minggu. Dengan kata lain, Revi hamil anak Heru. Bak disambar petir di siang bolong, seketika tubuh Diana ambruk, dia pingsan. Ketika Diana membuka matanya, terlihat di sana ada ibu dan Heru. Diana tak dapat membendung air matanya, dan Heru pun tak berhenti meminta maaf kepada Diana dan ibunya. 5 tahun berlalu, Diana dan ibunya pindah keluar kota. Saat ini Diana membuka praktek sendiri di sebuah perumahan. Dan di usianya yang sudah matang, Diana masih betah sendiri seperti ada trauma tersendiri dalam hatinya. Atau memang Diana yang belum mau membuka hatinya lagi. Di sisi lain, Heru yang akhirnya menikahi Revi dilanda rasa kecewa karena diketahui Revi tidak hamil. Bahkan setelah 5 tahun menikah pun Revi tak kunjung hamil. Karena kekecewaan Heru kepada Revi yang sudah menjebaknya dan mengakibatkan batal pernikahannya dengan Diana, gadis idaman yang selama ini dijaganya. Ibu Diana yang sudah mulai tidak tenang karena anaknya belum ada jodoh, akhirnya menemui ahli spiritual untuk meminta bantuan agar anak semata wayangnya itu segera mendapatkan jodoh. Setelah mendapat penerawangan, diketahui bahwa ada yang sengaja menutup jodoh Diana karena iri dan sakit hati. Di sisi lain pun terlihat dari penerawangan bahwa Diana masih menyimpan dengan sangat baik rasa yang pernah membuat ia menjadi wanita paling bahagia. Tidak lain rasa itu adalah untuk Heru. Ahli spiritual itu membekali ibu Diana dengan sebotol air doa
untuk menjaga Diana dari hal-hal buruk yang dapat merugikan Diana. Heru yang kecewa dan marah kepada Revi berusaha mencari keberadaan Diana. Jika waktu dapat diputar kembali, Heru tak akan mengulangi kekhilafan bodoh itu. Dalam renungannya, ia sangat menyesali hal itu. Revi yang depresi karena pernikahannya dengan Heru tak kunjung berjalan dengan bahagia. Bahkan hingga kini pun ia tak kunjung mengandung. Memilih jalan pintas, yaitu pergi ke orang pintar, bukan untuk mengirim pelet kepada Heru, melainkan mengirim guna-guna untuk menutup jalan jodohnya Diana. Ya, ia justru mengirim hal buruk kepada Diana, orang yang telah ia rusak kebahagiaannya, serta mencuri calon suaminya. Revi yang sangat tergila-gila kepada Heru menjadi gelap mata karena kehidupan pernikahannya tak sesuai dengan apa yang ia bayangkan. Revi berpikir semua karena Diana. Karena besarnya cinta Heru pada Diana lah yang membuat Heru bersikap acuh tanpa melihat berapa besar kesalahannya di masa lalu. Revi bahkan berpikir jika ia tak bahagia, maka Diana pun tak boleh merasakan kebahagiaan itu. Di sisi lain, Heru yang terus berusaha mencari keberadaan Diana hanya bisa berharap dan berdoa kepada Tuhan agar masih diberi jalan untuk berjodoh kembali dengan Diana. Teman-teman, sekian kisah kali ini. Semoga menjadi pelajaran untuk kita semua. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Dan selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan nantikan kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum.